Dan kemudian quick win-nya juga banyak sekali SDM ya. Dunia kependidikan, misalnya revitalisasi sekolah, sekolah unggul Garuda, itu yang harus dipikirkan oleh Pak Mendikdasmen, Pak Mendikti Saintek. Kemudian Pak Mendikdasmen tambah tugas lagi digitalisasi pembelajaran. Kemudian Pak Mensos ada sekolah rakyat tapi harus didukung oleh Pak Mendikdasmen dan seterusnya dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Profesor Abdul Mukti. Beliau berkawan dengan saya sejak kuliah dulu sama-sama di Australia. Waktu anak saya lahir, anak saya yang gede yang ngomong beliau itu. Kebetulan anak saya yang kedua itu agak sipit-sipit seperti Pak Abdul Mukti. Yang saya hormati Kepala Staf Kepresidenan Bapak Letjen TNI AM Putranto, kemudian Ketua Komisi 10 DPR, Ibu Hetifah Saifuddin, ini juga satu alma mater di Australia. Wakil Ketua Komisi 10, Ibu Mai Esti, ini para Sri Kandi di Komisi 10, katanya panggilannya berubah dari Sri Kandi menjadi Sri Galak. Ketua Komite 3 DPD RI, Bapak Philip Wamafma, kemudian Wakil Ketua 2 Komite 3 DPD RI, Bapak Jelita Donald, Pak Wamendikmes, Pak Atib Latiful Hayat, dan Pak Wanglimbes, Pak Fajar Rizal Ul Haq. Yang saya hormati tentu saja Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Saya sudah beberapa kali hadir di acara ini sekian tahun yang lalu. 2 dari 8 asas cita itu adalah tentang pembangunan manusia. Dan kemudian quick win-nya juga banyak sekali SDM ya. Dunia kependidikan, misalnya revitalisasi sekolah, sekolah unggul Garuda, itu yang harus dipikirkan oleh Pak Mendikdasmen, Pak Mendikti Saintek. Kemudian Pak Mendikdasmen tambah tugas lagi digitalisasi pembelajaran. Kemudian Pak Mensos ada sekolah rakyat tapi harus didukung oleh Pak Mendikdasmen dan seterusnya dan seterusnya. Dan untuk itu kami harus konsolidasi secara horizontal di pusat. Tetapi mohon juga konsolidasi secara vertikal ke bawah. Ya, misalnya sebagai satu contoh, ayo. Apalagi lupa saya ini, next, yuk. Misalnya revitalisasi sekolah dan madrasah, itu tentu saja membutuhkan dukungan Bapak Ibu yang ada di daerah. Jadi ini sudah diskusi panjang kami termasuk dengan Pak KSP, bagaimana revitalisasi sekolah dan madrasah. Ini PR berat dari Mendikdasmen dan juga Kemenak. Terus kemudian ini kan menunjukkan inklusivitas dan kualitas. Next. Konsolidasi sekolah unggul Garuda, ini juga PR kita yang diberi tugas adalah Kemendikti Saintek, yang tentu saja juga perlu dukungan sampai ke daerah. Kemudian digitalisasi pembelajaran, sekali lagi. Pak Presiden, Pak Mendikdasmen harus mikirkan tadi menjadi lokomotif, wah nyiapkan platformnya, nyiapkan infrastrukturnya, mentoring terhadap guru dan seterusnya. Tapi sekali lagi juga perlu dukungan dari Bapak Ibu semuanya.
memanfaatkan perkembangan teknologi untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan juga aksesabilitas pendidikan. Berikutnya, sekolah rakyat ini adalah sebuah sekolah yang dimaksudkan boarding school untuk keluarga anak-anak dari keluarga miskin. Leading sektornya adalah Kementerian Sosial, tetapi ini juga akan nggak bisa jalan tanpa didukung oleh Kemendikbudrismen dan juga Bapak Ibu yang ada di daerah. Next, saya kira itu contoh-contoh saja Bapak Ibu sekalian betapa kita pemerintah pusat ingin menjadi lokomotif, berusaha keras menjadi lokomotif, pemerintah pusat mengkonsolidasi, mensinergikan secara horizontal tingkat pusat, tetapi kami semua nggak mungkin punya manfaat kalau kemudian sebagai lokomotif jalan sendirian. Jadi pendidikan punya kontribusi besar untuk kemajuan bangsa dan negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.